Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya? Sehat, Pak. Ya, puji syukur kalau keadaan sehat. Kita puji syukur kepada Tuhan. Kalau keadaan sehat, kita puji syukur kepada Tuhan. Tapi kalau keadaan buruk bagaimana? Kita juga bersyukur. Ya, susah atau senang, tetap kita bersyukur. Kepada Tuhan karena Tuhan yang mengatur semua kehidupan kita. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa kita bernyanyi dan berdoa yang dipimpin oleh teman kami. Dipersilakan. Ya, kalau bernyanyi kepada Tuhan, nyanyi yang bagus, bernyanyi dan serius. Sudah, kita mulai. Aku menemani hati yang gembira, tiga-tiganya. Hati yang gembira adalah Allah, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah keringat bulan. Hati yang gembira Tuhan senang. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Ya, sekarang Bapak Menteri Guru kehadiran siswa kami, di mana yang sebelumnya jumlah dia adalah 16 orang. Sekarang bagaimana ketua? Hadir semua? Hadir. Ya. Bapak berterima kasih kepada siswa kami pada hari ini sangat antusias untuk mengikuti pelajaran sehingga kehadirannya hadir semua. Sebelum kita melanjutkan materi kita, mari kita dulu menyanyikan satu lagu kebangsaan yang lagunya dari Sabang sampai Merauke yang dipimpin oleh anak kami Besti Daily. Silakan. Ya, kepada siswa kami silakan untuk berdiri. Berdiri semua. Sabang sampai Merauke, tiga. Dalam bangsa
Tidak lupa? Ya. Kita mulai? Baik. Ya. Jadi ya, kita berjanji kalau nanti kalau ada yang salah dihukum ya. Maju ke depan ya, kalau salah nanti variasinya untuk melaksanakan ya. Maju ke depan untuk bernyanyi satu lagu. Iya. Ya. Sudah? Oke. Kita mulai ya. Baik, Pak. Sudah bisa? Sudah. Ya. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Tepuk 4. Ya bagus, jangan dulu. Yang bisa. Semuanya sudah paham ya? Berapa? Ya, itu tadi kan 2 tepuk, kalimatnya tepuk dan kalimatnya 1 kali, ya kan? Iya. Nah, oke. Jadi sebelum Bapak menyampaikan materi, jadi Bapak perlu memberikan apresiasi dulu sama siswa kami. Udah pernah kalian lihat hewan? Tahu hewan? Tahu. Ya. Berapa macam hewan? Banyak. Banyak kan? Nah, di tubuh hewan itu, ya, mereka itu melakukan migrasi, ya, mereka melakukan migrasi, perpindahan tempat. Jadi di mana hewan itu mereka mampu mendeteksi medan magnet. Ya, hewan itu mereka bisa mendeteksi medan magnet. Magnet apa? Magnet bumi. Ya, untuk membantu migrasi. Jadi membantu migrasi dalam mencari mangsa mereka, mencari makanan mereka, sehingga mereka bisa mendeteksi magnet bumi itu, sehingga mereka bisa mendapatkan makanan. Ya, jadi di dalam tubuh hewan ada medan magnet, ada magnet, ya, magnet bumi, sehingga mereka bisa mendapatkan makanan dan tempat yang mereka cari. Sehingga yang kita pelajari sekarang adalah magnet. Itu kaitannya dengan persepsi yang Bapak berikan, di mana pada hewan mereka mempunyai medan magnet. Jadi sehingga mereka hewan dapat mencari makanan di mana-mana, sehingga mereka bisa dapat kembali dengan pada tempat mereka yang semula. Kenapa? Karena mereka mempunyai medan magnet atau magnet yang disebut dengan biomagnetik. Di dalam tubuh mereka ada biomagnetik. Sekarang yang menjadi materi kita adalah magnet. Jadi Bapak memberikan materi dengan melalui video nanti dan melalui PowerPoint. Nah, sekarang yang menjadi materi kita adalah magnet dari tema 5 kelas 6 pada semester pertama, yang tema wirausaha dalam materi magnet. Jadi tujuannya adalah yang menjadi tujuan materi kita adalah ada 4 yang menjadi tujuan materi kita, yaitu siswa dapat mampu mengenali sifat-sifat itu di atas dan membuktikan sifat-sifat magnet. Kemudian siswa menunjukkan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian dapat menyajikan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu di atas yang menjadi tujuan materi kita adalah ada 4, yaitu siswa dapat menganalisis
siswa dapat membuktikan, dan siswa dapat menunjukkan, dan siswa dapat menyatikan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan materi kita. Nah, sekarang Papa ajak kalian untuk menyimak materi dalam PowerPoint. Ya, silakan perhatikan ke atas. Nah, itu di atas yang menjadi materi kita adalah magnet. Di mana pengertian magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitar. Sekali lagi, magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Itu pengertian magnet. Kemudian magnet mempunyai dua kutub. Ya, magnet mempunyai dua kutub. Ya, kutub. Ya, di mana kutubnya ada dua, kutub utara dan selatan. Ya, selatan. Ya, semua magnet mempunyai ciri-ciri ya, setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara disingkat dengan U. Ya, kutub selatan disingkat dengan S. Ya, sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet itu, singkatan dari Nord yang berasal dari utara, yang berarti dari utara. Sedangkan S, kutub selatannya, singkatan dari South, yang berarti selatan. Jadi magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu ada juga magnet yang berbentuk kapal kuda, ladang, dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Kemudian ada juga sifat-sifat magnet. Yang sifat-sifat magnet ada 6. Yang pertama, ya. Yang kedua, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan S. ya. Tiga, magnet terkuat berada pada ujungnya. yang keempat, Jika dua kutub magnet yang bersama N dan N atau S dan S didekatkan menggunakan gelang. ya. Ini jika ini yang kita bahas mengenai apa? Jika dua kutub magnet yang senama N dan N atau S dan S didekatkan, maka akan tolak menolak. Nah, perhatikan. Ini Papa sudah bawa contoh magnet. Ada dua. Ya, bentuk magnet ini atau jenis magnet yang dalam bentuk cincin. Nah, jadi itu katanya tadi kalau dua apa? Kalau ini warnanya hanya satu jenis ya, warnanya hanya satu jenis warna hitam. Tapi dia ini mempunyai dua kutub sebenarnya, ya, dua kutub. Ya, coba ini.
kalau di Bapak dekatkan dengan yang ini maksudnya tadi ya, kalau kutub utara dengan selatan bisa bisa bertemu kayak berpegang ya, bertemu ya kan? Ya. Kalau apa? Kalau selatan dengan selatan tolak menolak. Tidak bisa kan? Tidak bisa deh. Itu maksudnya tadi ya. Kalau kutub utara dengan utara tidak bisa. Tapi kalau selatan dengan utara bisa. Maksudnya tadi itu sifat magne yang kedua adalah magne yang senama. Maksudnya senama itu dengan atau dengan apa yang terjadi? Ya kalau senama tolak menolak. Ya kalau senama tolak menolak. Kalau bukan senama, nah, tarik menang. Ya tarik menarik. Ya kemudian sifat kemagnetan dapat hilang atau menebak karena beberapa penyebab. Contohnya apabila terus-menerus jatuh atau terbakar, maka kemagnetan akan hilang, akan berkurang ya kemagnetan. Jadi itu sifat-sifat magnet. Kemudian kita mempelajari bentuk magnet. Ada berapa? 5. Ya, bentuk magnet ada di 5. Yang pertama magnet mata. Ya. Yang kedua magnet silinder. Yang ketiga magnet jauh. Yang keempat yang kelima itu magnet yang sudah Bapak berikan pada materi ada 5. Ada 5 bentuk magnet yang sudah ada pada materi ini. Pada contoh itu yang kelima hanya satu yang Bapak sudah dapatkan contohnya adalah negara itu atau cincin. Jadi 3 balik itu kan bentuk magnetnya berwarna warni. Nah, berwarna-warni. Tapi di sini tidak ada. Itu hanya ini yang bisa Bapak dapat ya. Nah, itu kan di atas ini utaranya yang warna merah itu warna kutub utara. Ya, itu yang putih selatan. Nanti kita akan lihat pada video bagaimana cara magnet bekerja. Kemudian nah itu penjelasannya tadi nomor 1 magnet batang merupakan magnet yang berbentuk balok. Ya, kemudian magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabur. Nomor 3 magnet jarum merupakan magnet yang berbentuk jarum. Ya, yang keempat magnet ladang merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf. Yang kelima magnet lingkaran merupakan magnet yang berbentuk lingkaran. Yang ketujuh jenis magnet ada 2. Ya, secara garis besar terdapat 2 jenis magnet. Itu magnet alam. Ya, penjelasannya nanti kita lihat pada video. Kemudian magnet mempunyai 6 manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaat tapi pada materi kita hanya kita pelajari hanya Nah, pertama ujung gunting. Pernah kamu lihat gunting? Ada di rumah kamu gunting? Nah, kalau kita ambil gunting, kalau kita dekatkan dengan jarum pasti dia lengket.
Karena di ujung itu ada apa? Pasti itu tarik. Ya. Coba nanti di rumah kalau ambil gunting dan ambil satu jarum, ya. Kemudian bel listrik untuk menggerakkan pengumpulan lonceng. Biasanya bel listrik ini untuk menggerakkan pengumpulan lonceng. Kemudian Pak Catur agar buah catur tidak mudah terguling. Fungsi manfaat keempat adalah kompas sebagai penunjuk arah utara dan selatan. Ya biasanya kompas ini pada kapal laut, ya biasanya di laut, di kapal laut ada kompas. Pernah naik kapal laut? Pernah. Dari Nias ke Simon, ya? Iya, ke Simon. Ya apa ada kira-kira pertanyaan di atas? Ada pertanyaan? Ada yang sudah kita pelajari sebelum kita masuk pada video pelajaran? Ya, ini video materi kita perhatikan di atas. Bagaimana kita mengenal sifat-sifat magnet dan jenis-jenis magnet. Yang disebut dengan
garis magnet yang timbul akibat slot. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Adapun sifat magnet yang pertama yaitu magnet menarik pada benda tertentu. Daya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dilakukan dengan benda magnetis. Contohnya itu adalah besi, baja, nikel, dan lain-lain. Sedangkan benda lainnya Gimana sudah dilihat di atas tadi? Berapa jenis benda yang bisa dilakukan magnet? Berapa jenis? Terus benda non-magnetis. Gaya magnet mampu menembus penghalang benda magnetis. Masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik tekanan tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini ya. Jadi, ini merupakan tabur dengan contoh benda magnetis. Nah, bagian ini adalah kertas. Kertas ini merupakan contoh benda non-magnetis. Jadi, magnet yang berada di bawah benda non-magnetis dapat berpengaruh untuk menarik benda yang berada di atas benda magnetis yaitu magnet. Ketika kalian meletakkan Ya katanya gaya magnet mampu menembus penghalang beberapa benda non-magnetis. Bisa kita buktikan yang katanya bisa menarik gaya magnet mampu menembus penghalang beberapa benda non-magnetis. Coba siapa yang bisa buat benda di atas ini kan penghalang katanya ini bisa ditarik. Bisa. Mereka lagi atas. Bagaimana dengan kalau buku? Kalau buku ya, coba kalau buku enggak bisa. Bisa. Ya katanya gaya magnet mampu menembus penghalang. Ya coba. Siapa yang membuktikan? Itu kan bisa kan? Gerakan dia bisa dia menarik ya. Bisa. Walaupun ada penghalangnya, berarti magnet bisa tembus. Mau lagi siapa yang mau? Mau? Ya, Ayo, Pak.
Ya. Lepas tangan yang satu. Jangan takut. Kalau bisa. Tidak bisa digerakkan pada aku. Seperti Bergerak kan? Bisa? Mau yang bisa? Tidak. Rumah. Magnet. Dan di bawah pertanyaan reproduksi pas, jadi maka itu adalah benda yang berada di atas magnet tidak selalu bisa menarik benda yang ada di atas benda magnetis apabila yang pertama penghalang terbentuk. Kemudian yang kedua, apabila jarak magnet terhadap benda magnetis secara jauh, maka pengaruh magnet juga akan hilang. Contohnya, jika jarak antara magnet dan benda logam itu jaraknya sekitar 10 sampai 15 cm, masih dapat ditarik magnet. Sedangkan apabila jarak antara benda logam dan magnet itu 1 meter, maka magnet tidak dapat menarik benda tersebut. Selanjutnya, sifat magnet yang ketiga yaitu magnet memiliki kutub. Magnet memiliki 2 kutub. Yang pertama yaitu kutub utara. Kutub utara ini biasanya diberi warna merah dengan huruf R atau menara. Dan kutub selatan biasanya kutub selatan ini diberi warna biru dengan huruf S atau dalam bahasa Inggris. Nah ini tadi maksud Bapak yang menjadi apa? Itu magnet ada dua. Pada contoh yang sudah Bapak bawa ini mempunyai 2 kutub, kutub utara dan kutub selatan. Ya. Ya, ini kalau selatan dengan selatan tolak menolak, ya itu. Ya, tidak bisa kan? Ya. Nah, itu kalau selatan dengan selatan atau kalau utara dengan utara tolak menolak. Tapi kalau utara dengan selatan tarik menarik. Tarik menarik. Bisa dibuktikan? Bisa membuktikan? Coba dulu utara dengan selatan dulu. Utara dengan selatan. Hah? Gerak? Oke, gerak. Coba. Ini kutub selatan dan kutub utara. selatan. Sama-sama. Coba. Selatan dengan selatan. Good. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku ya. Oke, coba kalau utara dengan utara. Ya. Utara dengan selatan. Selatan. Apa yang terjadi? Tarik menarik. Ada yang mau lagi? Kita coba dengan kutub selatan dengan selatan yang senam. Nah, itu yang jadi apa yang kalau lengket di apa yang terkait? Kutub apa yang terkait? Hah? Iya. Kalau bertemu mereka itu selatan dengan utara. Kalau tolak menolak apa? Kalau senam, yang senam atau kanan dengan selatan, itu mereka tolak menolak.
Ya, kita teruskan pada kita di atas. Memiliki sistem yang istimewa. Yang pertama, Nah, itu tadi yang diterangkan Bapak tadi. atau sama atau kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka yang terjadi adalah magnet tersebut saling tolak menolak. Sedangkan jika kutub magnet yang berbeda didekatkan, misalnya kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka magnet tersebut saling tarik-menarik. Jadi kalian bisa perhatikan gambar ini. Apabila kutub yang berbeda didekatkan, maka saling tarik-menarik. Sedangkan kutub yang sama apabila didekatkan, maka saling tolak-menolak. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang jenis-jenis magnet. Yang ketiga jenis magnet ya, di atas. Dua ada di materi ya. Magnet itu dapat dimiliki dua. Yang pertama itu adalah magnet alami dan yang kedua adalah magnet buatan. Magnet alami ini adalah magnet yang terbentuk dari sendirian alam. Dan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Nah, yang pertama yaitu adalah magnet alami. Contoh magnet alami adalah magnet bumi dan batu magnet seperti yang ditemukan di Magnesia. Magnet bumi dimanfaatkan oleh hewan seperti burung, ikan salmon, dan penyu untuk paduan mereka berpindah tempat pada musik tertentu. Magnet alami ini bersifat lokal, artinya sifat kemagnetannya tidak akan pernah hilang. Contoh batu magnet ini bersifat jenis magnet selanjutnya yaitu ada magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet buatan memiliki bentuk dan kegunaan tertentu. Adapun jenis-jenis magnet buatan yaitu yang pertama ada magnet yang berbentuk seperti huruf U, dinamakan dengan magnet U. Di mana magnet U ini memiliki dua kutub yang berwarna biru merupakan kutub selatan, sedangkan yang berwarna merah merupakan kutub utara. Jenis magnet yang kedua yaitu disebut dengan magnet buatan. Jenis magnet ketiga disebut dengan magnet silinder. Jenis magnet keempat disebut dengan magnet cincin. Itu tadi contoh yang di bawah itu. Magnet cakram. Ya. Magnet keenam disebut dengan magnet jarwe. Dan yang terakhir yaitu ada magnet ladang atau kapal kuda. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan debu. Berdasarkan kemampuan yang ditarik oleh magnet, kita dapat membedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama ada magnet ferromagnetis, yang kedua ada magnet paramagnetis, dan yang ketiga ada magnet diamagnetis. Yang pertama yaitu magnet ferromagnetis. Ferromagnetis adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya itu ada besi dan baja. Sedangkan benda paramagnetis adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya itu ada aluminium dan tembaga. Dan yang ketiga ada diamagnetis atau benda non-magnetis. Benda diamagnetis ini adalah benda yang terdapat di dalam Videonya dulu ya sudah kita. demikian pembahasan materi-materi ini yaitu tentang sifat-sifat dan jenis-jenis magnet. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang magnet ini, yuk kita berlatih. Nah, di sini tugas kalian adalah mengelompokkan benda-benda yang sudah terdisiapkan. Nah, ada beberapa benda yang harus kalian kelompokkan, yaitu yang pertama ada pensil, kemudian kedua ada peniti, yang ketiga ada kaktus, yang keempat ada kartu, yang kelima ada penjepit kertas atau buat gambar, kemudian yang keenam ada sisir, yang ketujuh ada anti, yang keempat ada batu, yang kesembilan ada kayu, yang kesepuluh ada batu, yang ke-11 ada karburan, dan yang terakhir kaca. Dan tugas kalian yaitu
atau di video. Dan saya yakin siswa kami sudah bukan tekad di mana nanti kita mengerjakan tugas kelompok dan tugas mandiri. Oke, kita dulu buktikan benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet. Ya, di meja Bapak sudah ada beberapa contoh benda. Ya, seperti baku ini namanya apa? Baku. Ayo. Ya, apakah bisa ditarik dengan magnet? Kita coba. Bisa. Bisa? Bisa. Bisa kan? Bisa. Kalau peniti bagaimana? Bisa. Bisa. Bisa ditarik dengan Magnet. Tapi yang satu ini apa namanya ini? Yang ini terbuat dari aluminium. Apa bisa ditarik dengan magnet? Tidak. Bisa. Tidak bisa. Tidak. Bisa. Tidak. Tidak Bisa. atau Bisa. bisa? Bisa. Ya, kita buktikan Tidak. apakah bisa atau Bisa. tidak. Tidak. Tidak bisa. Tidak. Ya, benda yang terbuat dari aluminium tidak bisa ditarik oleh magnet. Tetapi yang bisa ditarik dengan magnet adalah yang terbuat dari besi dan baja. Ya, betul sekali. Bagaimana kalau kertas? Tidak. Nah, sekarang siswa kami sudah mengerti mengenai materinya, baik melalui apa tadi PowerPoint maupun dengan video tadi. Jadi apa bentuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dipersilakan. Ya sudah, ya, yang menjadi tugasnya adalah tugas kelompoknya adalah ya sudah ada posisinya di LKPD yang sudah ada posisinya di sini. Jadi sesuai dengan tadi materi kita yang sudah kalian lihat di PowerPoint dan juga di video. Nanti yang menjadi tugas kalian mengumpulkan beberapa benda yang bisa ditarik oleh magnet dan yang benda-benda juga yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Ya, silakan kerjakan. Waktunya 10 menit.
kalimat kedua Oh. di situ ada kita. Tadi seperti biasa kalau prestasi nanti ya. Ya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
katanya masih diragukan cara mengerjakannya. Kaget pas 1 jam apa?
Oke, dipersilakan kalau sudah siap. Siap? Siap. Dipresentasikan di depan. Ya. Sudah siap? Oke, yang pertama kelompok 1 di depan. Kelompok 3. Ya, kelompok 1 siapa? Ya, mari ke depan di sisi saya. Kelompok 3 dulu. Dan sementara teman kamu mau presentasikan, maka kalian kembali seperti semula, dengan semula. Perbaiki kursinya, menghadap ke depan semua. Ya, menghadap ke depan semua, menghadap ke depan. Nah, sudah dipersilakan kepada pemandu mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok. Ya, dipersilakan. Baik, teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Raja Sentoko. Kami akan dibacakan oleh kami. Memiliki kaitan dengan
Demikian hasil diskusi kami dari diskusi kami dan tanggapan maupun pertanyaan masyarakat. Ya, tepuk tangan kepada dokter Ega. Yang kemarin. Yang sudah siap siapa? Empat ya. Dipersilakan mempresentasikan hasil diskusinya kelompok 4. Yang perhatikan kepada teman. Ya, silakan. Gimana tadi hasil diskusi teman? Sudah didengar? Sudah. Ada pertanyaan? Ada syarat? Ada tanggapan? Ada keterangan? Yang kelompok 1 dipersilakan. Ada kelompok 3. Siap? Silakan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Hasil diskusi kami akan dibacakan dibuat dengan tujuan dan penggunaan semuanya. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada saran, tanggapan maupun pertanyaan, kami persilakan. Gimana, ada pertanyaan? Sudah pas? Apa yang pas? Apa yang pas? Hasil diskusi kelas. Terima kasih pada teman
Ya, yang terakhir, kelompok terakhir, silakan. Baik teman-teman, setelah kami diskusi didapatkan bahwa sifat magnet memiliki beberapa sifat, antara lain memiliki gaya tarik, memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub bernama menolak, kutub tidak senama tarik menarik, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Magnet dapat menarik benda tertentu. Demikian yang bisa kami jika ada saran menggunakan pertanyaan kami silakan. Bapak? Ya, kalau sudah pas, kalau tidak ada pertanyaan, kita dulu soal. Ya, terima kasih. Saya selamat sama anak kami di mana hasil diskusinya sudah dikerjakan dengan baik. Nah, hasilnya sudah dipresentasikan dan ini juga menjadi nanti bahan ke depan supaya lebih giat lagi untuk berdiskusi, untuk membahas suatu tugas atau suatu materi. Nah, sekarang Bapak memberi tugas lagi sama sis kami untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari melalui video dan melalui PowerPoint tadi yang sudah kalian perhatikan tadi. Dipersilakan, waktunya 2 menit mengambil kesimpulan materi yang sudah kita pelajari. Ya, dipersilakan. Satu jam 10 menit. Kesimpulan dari materi magnet dalam kehidupan bersenang menerima adalah: 1. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. 2. Isi badan magnet menjelaskan kekuatan dan arah gaya tarik atas kutub magnet. 3. Besar gaya yang ditimbulkan oleh sebuah magnet bergantung pada jarak antara magnet dan benda yang ditariknya. 4. Kekuatan badan magnet dapat dipengaruhi oleh sifat-sifat magnet itu sendiri dan juga oleh sifat-sifat benda yang ditariknya. 5. Magnet dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti membuat kompas, mixer, dan alat untuk logam. Ya, terima kasih. Kesimpulan yang sudah dibacakan oleh teman-teman. Nah, jadi apa mengucapkan kepada siswa kami yang dimana tadi pelajaran yang sudah kita pelajari melalui video pembelajaran tadi. Jadi saya harapkan supaya pulang di rumah mempelajari atau mempelajari lagi di rumah. Sudah mengerti?
sekarang tugas lagi yang menjadi tugas mandiri diberikan kesempatan kepada siswa ini mengerjakan tugas mandiri. Bagus kan? Tugas mandirinya adalah dalam pilihan ganda, dipersilakan waktunya 1 menit. Ya, siapa ketua kelas? Ya, tolong dikumpulkan. Ya, siapa? Ya. Oke, sebelum kita berakhir mengikuti pelajaran kita, Bapak mau memberikan penguatan kepada siswa kami atau pesan-pesan moral sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Yang menjadi pesan moralnya adalah 1, jadilah seperti magnet yang mampu menarik hal-hal yang positif dalam kehidupan. Ya, jadilah seperti magnet yang mampu menarik hal-hal positif dalam kehidupanmu. Kemudian kuatkanlah imanmu seperti medan magnet yang kuat sehingga tidak tergoyahkan oleh godaan negatif di sekitarmu. Kemudian seperti kutub utara dan kutub selatan, kita semua memiliki perbedaan, namun tetap bisa saling mendukung dan bekerja sama. Kemudian berhati-hatilah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki seperti medan magnet yang dapat menarik atau tolak sesuatu. Nah, itu yang menjadi pesan moral Bapak kepada siswa kami. Jadilah seperti magnet. Nah, kemudian materi yang satunya nanti kita bertemu lagi di hari Sabtu
mengenai kelanjutan materi yang sudah kita pelajari mengenai magnet. Ya, itu nanti gaya-gaya magnet. Itu nanti yang kita pelajari ke depan. Yang materi selanjutnya adalah mengenai gaya-gaya magnet. Nah, demikian saja materi kita sebelum kita pulang. Dan teman-teman dipersilakan untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Siang ini itu sebentar lagi kami mau pulang, tolong kami bisa sampaikan kami masing-masing. Atau begitu juga segala dosa yang telah kami perbuat atau pikiran perbuatan perkataan, tolong hapuskan sehingga tidak menjadi kami dosa yang kekal. Atau begitu juga ibu kami yang mengajari kami, tolong mereka dan kami bisa mengajari kami juga. Atau hanya doa kami berserahkan dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, mari kita nyanyi Tuhan ketiga aja. Bangkit, sudah nama Yesus. Mari maju, katakan pasalnya. Hadirat Tuhan ini semesta, galakan di budayanya. Nah, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf bila ada kelemahan. Itu juga kekurangan. Mohon maaf pada sesuatu. Nah, silakan pulang.